Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rasul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut Julian Rother. Julian Rother ataupun teori kepribadiannya yang disebut dengan teori pembelajaran sosial, yang mengatakan bahwa satu perilaku tidak terjadi dalam ruang hampa. Kedua, sebagian perilaku dapat dipelajari. Ketiga, seseorang yang akan memberikan respon terhadap faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang terjadi kepadanya. Seterusnya yaitu memiliki kesadaran, mampu mengambil keputusan dan dapat mempengaruhi pengalamannya. Yang kelima adalah kepribadian memiliki stabilitas tinggi karena dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Selain itu, teori adapun konsep-konsep dasar teori pembelajaran Julian Rother, yaitu pertama adalah potensi perilaku. Potensi perilaku yaitu perilaku yang mengacu pada kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan terjadi dalam sebuah situasi tertentu. Yang kedua, ekspektasi. Kepercayaan individu bahwa dia melakukan secara khusus pada situasi yang diberikan, yang akan diikuti oleh penguatan yang telah diprediksikan. Selanjutnya yaitu nilai penguatan atau reinforcement value, tingkat pilihan untuk satu informasi sebagai ganti yang lain. Yang keempat ialah situasi psikologis. Kelima, kebebasan bergerak. Harapan yang besar akan memberikan kebebasan bergerak yang luas, sementara harapan yang kecil juga berakibat pada kebebasan bergerak yang sempit. Keenam, tingkat tujuan minimal. Penguatan adalah suatu rangkaian yang terjadi terus-menerus, di mana rangkaian mulai dari penguatan yang sangat diinginkan hingga penguatan yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah motivasi perilaku, yaitu sesuatu yang diarahkan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ialah teori sistem kepribadian afektif kognitif dari Walter Mischel, yang mengatakan bahwa pertama, paradoks konsistensi. Perilaku ini bergantung pada situasi. Yang kedua adalah interaksi antara situasi dan kepribadian. Sebagian besar orang memiliki konsistensi tertentu dalam perilaku mereka. Walter terus menekankan bahwa situasi memiliki efek yang sangat penting pada perilaku. Yang ketiga adalah sistem kepribadian afektif kognitif, yang mana merupakan penyebab keberagaman perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda. Keempat ialah prediksi perilaku, yang mana jika kepribadian merupakan suatu sistem yang stabil, yang terus memproses informasi situasi eksternal dan internal, maka ketika individu menghadapi situasi yang berbeda, maka perilaku mereka bisa saja tetap atau mengalami perubahan. Adapun variabel situasi yang dikemukakan oleh Mischel ialah pertama, ketika pribadi yang berbeda bersikap dengan cara yang mirip. Yang kedua, orang akan membentuk perilakunya sesuai dengan situasi yang dia hadapi. Ketiga, perbedaan individu akan mengarah kepada perilaku yang beragam tergantung kebutuhan akan situasi tersebut. Yang terakhir ialah pada sisi lain kejadian yang sama menghasilkan respon yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu contoh teori Rother dan Mischel dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu seseorang yang membeli tiket untuk penjualan undian di mana hadiahnya adalah sebuah mobil baru. Reinforcement yang mungkin di sini adalah anggapan yang sangat terhadap nilai jual tiket tersebut sangatlah murah. Karena nilai penguatan di sini sangatlah tidak biasa, sehingga sebagian banyak orang hanya memiliki peluang kecil untuk memenangkan hadiahnya. Karena hanya sedikit orang yang memiliki pengalaman yang baik terhadap hal tersebut. Bagaimanapun banyaknya orang yang memenangkan item-item dengan nilai reinforcement yang lebih sedikit atau rendah, karena hal tersebutlah harapan mereka untuk memenangkan suatu yang lebih besar dengan nilai reinforcement hadiahnya lebih kecil atau rendah. Pada hal ini, Rother berpendapat bahwa ekspektasi dipengaruhi oleh penguatan. Contoh yang kedua yaitu kebanyakan mahasiswa memiliki tujuan untuk lulus serta mampu melewati stres, ketegangan, dan prospek beberapa tahun yang sulit dalam menjalankan kuliah, sehingga ketegangan akan meningkat. Pada hal-hal lain yang dengan situasinya yang sama, manusia akan beranggapan bahwa
beranggapan bahwa mereka diberi penguatan oleh perilaku yang akan membawa mereka untuk mencapai tujuan yang telah mereka antisipasi. Menurut Rotel, hal tersebut merupakan hukum efek empiris, di mana penguatan merupakan suatu situasi, perilaku, dan kejadian yang akan mempengaruhi manusia dalam pergerakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Purwanda, saya dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan pembentukan kepribadian. Kepribadian seseorang selalu berkembang dengan berbagai pengaruh yang diperoleh melalui proses sosialisasi dan interaksi dengan orang lain. Dalam proses perkembangan kepribadian tersebut terdapat ada 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor prenatal atau faktor sebelum kelahiran atau pasca kelahiran. Seorang anak berada dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari. Keadaan kandungan juga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak saat dilahirkan. Jika saja tidak menguntungkan, maka kepribadian anak bisa terganggu saat dilahirkan. Tapi jika dalam masa kehamilan kondisi bayi baik-baik saja, kemungkinan tidak akan terjadi kelainan. Karena saat dalam masa kandungan, kepribadian anak juga sedikit banyaknya terpengaruh. Yang kedua yaitu faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Faktor biologis akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dari lingkungannya. Yang ketiga yaitu faktor geografis. Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian seseorang dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelainan. Faktor geografis erat kaitannya dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu tahap pembentuk kepribadian seseorang. Yang pertama yaitu tahap meniru, menjadi tahap permulaan di mana seorang bayi menanggapi orang lain sebagai bentuk imitasi atau peniruan. Mereka mengikuti perilaku tersebut tanpa mengetahui maksud perilaku tersebut. Mereka belum mampu menggunakan simbol-simbol. Yang kedua yaitu tahap bermain. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai belajar dalam mengambil peran tentang orang di sekitarnya. Ketiga yaitu tahap bermain peran. Seorang anak mulai mengurangi proses peniruan. Mereka secara langsung mengeluarkan kemampuan perannya sendiri atau menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang dia mau, gitu. Mencoba untuk melakukan peran yang ia mau, gitu. Yang keempat yaitu tahap penerimaan. Pada tahap ini, seorang anak memasuki jenjang yang lebih matang. Mereka mampu menerima peran yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Biasanya proses ini terjadi saat anak-anak sudah mulai beranjak dewasa atau remaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikopatologi terdiri dari 2 kata. Yang pertama psiko yang berarti jiwa, patologi yang berarti kelainan atau gangguan. Jadi psikopatologi adalah sebuah studi tentang penyakit mental atau tekanan mental atau sebuah perilaku maladaptif. Psikopatologi merupakan suatu studi tentang gangguan mental yang mencakup pikiran, perasaan, dan cenderung menunjukkan penyimpangan. Psikopatologi dibentuk sebagai suatu kerangka integratif yang secara terpusat berkaitan dengan memeriksa perkembangan manusia dan adaptasinya yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan positif dan mencegah munculnya masalah. Gangguan hiperaktif dan gangguan autisme itu adalah gangguan spektrum yang biasanya pertama kali didiagnosis setelah masa kanak-kanak.